Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir, walaupun dalam suasana kita pada hari ini adalah suasana duka, yang mana kita hadir dalam rangka membahagiakan keluarga yang ditinggalkan. Ya. Kita sekarang ini termasuk kelompok jamaah duka. Ya, kita turut berduka cita atas berpulangnya ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudara kita yang disebutkan tadi ya, Lajuma ya, Lajuma. Ini suami dari Ibu Kartini. Pada kesempatan ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kekuatan iman, kesehatan dan keafiatan untuk hadir di tempat ini. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa tercurahkan kepada kita sekalian. Minimal kita terima nanti di hari kemudian, di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya ingin memberikan mengulas kembali pengalaman kita tentang bagaimana sesungguhnya mati ini. Ya, apa itu mati? Supaya kita jangan sampai kita nanti 1 minggu setelah ini acara ini kembali kita rumah dilupa ini mati, dikalingasi, ya dilupa. Jangan kita lupa ini mati, karena mati ini hal yang pasti. Kita akan dijemput oleh yang namanya mati ini. Kalau kita tidak mau menjemput mati, kita akan dijemput oleh yang namanya mati. Ya, kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ini pasti akan mati. Kecuali yang tidak bernyawa. Mati ini adalah pintu awal kita untuk menuju akhirat. Ya, pintu awal kita menuju akhirat. Karena di dunia ini ada 4 alam ya. Biasa yang kita kenal kalau di pelajaran di SD itu ada 4 alam. Alam rahim, walaupun dalam ilmu tarekat biasa mungkin lebih atau kurang ya. Tapi alam rahim, alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Jadi di dunia ini kita mengumpulkan amal sebagai bekal kita. Iza mata bulu adama ingkata maluhu illa min salasin. Kalau sudah meninggal anak cucu Adam ini, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. 3 perkara ini. Apa itu 3 perkara? Ilmi yuntaqabi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, awaladun salihah, anak yang salihah. Yang ketiga, sadaqatun jariyah. Jadi sadaqatun jariyah, au ilmi yuntaqabi, waladun salihah. Jadi itu ada 3. Jadi yang pertama, apa itu amal soleh, amal jariah? Inilah nanti almarhum ini seluruh amal-amal jariahnya, ya, amal-amal kebaikannya akan diterima, ya, yang dilakukan selama di dunia. Ya, kalau nanti ini tidak ada lagi, karena sudah dalam kubur tidak bisa lagi kita kembali. Ada orang mati itu minta 1 menit saja, 1 detik saja dikembalikan ke dunia. Insya Allah saya akan berbuat kebaikan. Tidak bisa. Ini namanya Julik. Tidak bisa lagi kembali dia ke dunia ini untuk berbuat walaupun hanya 1 amal saja. Tidak bisa. Hanya selama hidupnya. Jadi insya Allah kita doakan pada hari ini seluruh amal-amal soleh yang dilakukan oleh beliau almarhum ini, Lajuma, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Sehingga menjadikan balasan di dalam alam kuburnya itu alam penantian namanya. Ya, terbebas dari azab kubur. Ini
Jadi sedekah-sedekahnya saja. Kada sekatullah. Sabar bungku. Ya, Namanya situ. amal-amalnya saja yang bisa dia bawa ke Ini sana sini. alam kubur nanti sampai di alam akhirat. Sama itu anak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ilmu biasanya bahasa kalinya pangisaninya, ya, yang menjadikan orang bisa menjadi teladan, ya, bisa menjadikan dirinya sebagai panutan supaya bisa sebagai bekal di akhirat. Nah, ilmu agama. Ya, seperti inilah. Ya, misalnya, ya, disampaikan nasihat kepada diri kita dan orang lain bagaimana pentingnya itu mati. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa itu yang ketiga? Inilah yang penting. Ya, inilah yang penting. Awaladun salihah. Anak-anak yang saleh. Almarhum ini meninggalkan seorang istri. Jadi ini yang penting. Anak yang saleh ini biasanya orang pandang enteng. Udah saya kasih belajar dari sekolah anak saya. Jadi bukan begitu. Mendidiknya ini bukan hanya menitipkan dia ke bangku pendidikan sekolah, bukan hanya menitipkan dia di pesantren, tapi bagaimana memberikan dia, ya, bekal-bekal ilmu agama ke dalam diri anak kita itu. Ini ya, biasanya saya bilang orang itu dikatakan sabar bagaimana sih? Orang itu dikatakan sabar manakala dia ditimpa musibah, dia mampu bertahan dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini penting. Bagaimana kita memberikan pendidikan anak kepada keturunan-keturunan kita, karena ini anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu kita jaga, perlu kita didik. Sehingga ini almarhum apa yang diharap? Doa dari anak-anaknya soleh. Oleh karena itu saya ingatkan kepada keluarga saya, Kartini ya, sepupu saya dan anak-anaknya, ini jangan ditangisi, yang temani kita sampai merata. Boleh menangis, keluar air mata, tapi jangan mengeluarkan suara. Apa yang diharapkan? Doa kita, ya, doa-doa kita. Inilah barangkali yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, tugas saya yang penting, saya menyampaikan kepada seluruh jamaah sekalian, ini almarhum berumur kurang lebih 56 tahun. Di dalam perjalanan hidupnya ini mungkin bersentuhan dengan kita, dengan masyarakat pola-pola terutama, ada kesalahan-kesalahan beliau tentunya sebagai manusia biasa. Tentu kami dari keluarga mohon kiranya beliau ini dimaafkan. Ya, dimaafkan ya, insya Allah ya. Ya, amin. Dan beliau ini adalah orang baik. Ya, suka sekali membantu orang. Biasanya kalau dalam perjalanan kita muat semen, kalau ada orang menumpang langsung dikasih naik. Dia tidak kenal orang dari mana. Itu ya, orangnya baik. Insya Allah orang yang El Juma ini orang baik ya. Amin. Kemudian yang berikut yang perlu kami sampaikan, kalau ada utang piutang beliau tolong disampaikan kepada keluarga. Insya Allah keluarga akan bermusyawarah untuk bagaimana menyelesaikan hal itu. Kemudian kita undang kita ya. Ya, 3 malam berturut-turut di rumah ini untuk membacakan doa tahlilan dan takziah untuk kita kirimkan kepada almarhum Juma ini. Semoga nanti doa-doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dari kami yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.